Selamat berjumpa kembali pada pemrograman berorientasi objek. Materi kita kali ini adalah mengenal struktur program. Pada video kelima ini kita akan praktek dengan bahasa pemrograman Java. Pada latihan ini, perhatikan kelas diagram pada gambar. Pada kelas diagram tersebut memiliki 3 atribut, yaitu ID dokter dengan tipe data string, kemudian nama dengan tipe data string, gaji dengan tipe data integer. Semua atribut ini memiliki jangkauan nilai publik. Kemudian ada metode tunjangan total gaji. Metode ini dibuat dengan fungsi. Mari kita praktek dengan bahasa pemrograman Java. Pada latihan kali ini, kita akan menerapkan teknik scanner, kemudian buffer reader, kemudian Java Swing. Silakan jalankan Java NetBeans-nya. Apabila sudah tampil tag editor Java NetBeans, maka klik New File, kemudian New Project, kemudian Next. Selanjutnya, tentukan di mana file-file latihan kita akan disimpan. Silahkan arahkan ke directory atau folder yang sudah rekan-rekan siapkan. Nama file kita adalah lab dokter. Karena kita akan menerapkan scanner, kita kasih inisialnya scanner. Jadi ada 3 latihan kali ini dengan scanner, kemudian buffer reader, kemudian Java Swing. Bila sudah, klik finish. Maka secara default akan tampil main program kita atau program utama kita. Nah, karena kita menerapkan berorientasi objek, maka kita akan menciptakan kelas. Klik kanan, kemudian New, kemudian Java Class. Karena kita akan menciptakan kelas. Sekali lagi, ini harus tepat mengkliknya, yaitu di yang ada tanda blok yang biru ini. Kemudian klik kanan, New Java Class. Bila sudah, nama kelas kita adalah dokter. Klik finish. Maka akan tercipta blok kelas, yaitu nama kelas kita adalah dokter. Selanjutnya, kita akan membuat atribut. Misalkan, kita kasih komentar, yaitu mendeklarasikan atribut. Atributnya adalah ID dokter dengan tipe datanya string. Maka string ID dokter. Di Java, setiap akhir statement diakhiri dengan titik koma. Kemudian string nama, kemudian integer gaji. Nah, nama kelas diawal dengan huruf kapital. Untuk atribut dibuat dengan huruf kecil aja semuanya. Ini secara penulisan walaupun tidak berpengaruh pada source program, namun secara aturan di dalam membuat kelas itu diawal dengan huruf kapital, kemudian atribut semua menggunakan huruf kecil di depannya. Selanjutnya, kita membuat metode dengan fungsi public, kemudian tipe data metodenya, karena menggunakan fungsi maka harus ada tipe datanya. Kemudian nama metodenya, misalkan adalah tunjangan. Bila sudah, kita buat blok daripada blok tunjangan. Di awal dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup.
itu menandakan suatu blok. Selanjutnya, kita buat return untuk return value-nya, yaitu gaji dibagi 100 kali 10%. Setiap akhir statement di Java diakhiri dengan titik koma. Ini kita sudah selesai membuat metode untuk tunjangan. Selanjutnya kita membuat metode total gaji. Kita awal dengan public, kemudian float, kemudian nama daripada metodenya, misalkan total gaji. Kemudian kita beri kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup sebagai awal dan akhir blok daripada metode total gaji. Untuk total gaji adalah gaji ditambah dengan tunjangan. Pada bagian atribut, bila tidak menyebutkan jangkauan nilainya public, maka akan diperlakukan public. Bisa diisi, bisa tidak. Bila sudah, selanjutnya kita akan membuat program di main program. Di main program, kita akan menginstansasi kelas menjadi objek. Karena inputnya diinput dari keyboard nilainya, maka kita import library untuk scannernya, yaitu java.util.scanner. Kemudian kita instansasi kelas menjadi objek. Namun sebelum menginstansasi kelas menjadi objek, kita instansasi dulu library scanner ini. Yaitu scanner. Kemudian nama objeknya misalkan input sama dengan new. Kemudian nama kelas library kita adalah scanner. Sekarang kita menciptakan objek atau menginstansasi kelas menjadi objek. Caranya adalah sebutkan nama kelasnya. Kalau kita lupa nama kelasnya, perhatikan di sini, maka akan kelihatan di sini namanya dokter. Kalau nama kelas kita dokter, maka di sini juga dipanggil dengan dokter. Kalau dokternya hurufnya besar, maka juga dokternya hurufnya besar. Kalau kecil, kecil. Karena di Java bersifat case sensitif. Kemudian dokter, misalkan nama objek kita adalah dokter, sama dengan new, nama kelasnya, kemudian diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, ini sudah kita melakukan instansasi dari kelas menjadi objek. Objek kita adalah namanya dokter. Karena inputnya menerima input dari keyboard, maka kita tampilkan sebuah message di screen dengan menggunakan perintah sistem .out .print. Kemudian kita kasih keterangan misalkan ID dokter. Nama objek kita adalah dokter. Karena mau membaca atribut yang ada di kelas, yaitu ID dokter, maka ini salah satu cara mengecek apakah kelas yang kita instansasi menjadi objek sudah berhasil atau tidak. Maka pada saat kita mengetik objek dokter dan titik di sini,
maka akan muncul segala atribut dan metode yang sudah kita buat di kelas. Kalau belum muncul, berarti ada yang salah. Silahkan periksa apakah di kelas yang salah, ataukah kita belum melakukan instansasi kelas menjadi objek, atau salah cara menginstansasi kelas menjadi objek. Silahkan teliti membuat programnya. Selanjutnya kita pilih ID dokter ini. ID dokter sama dengan input. Karena tipe datanya adalah string, maka kita gunakan neckline. Nah, di sini ada neckline, necklong, dan lain-lainnya. Kita pilih neckline. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Misalkan nama dokter. Kemudian kita panggil atribut nama dokter. Nah, di sini pasti akan muncul kalau sudah berhasil atau benar kita membuat kelas, kemudian menginstansasi kelas menjadi objek, pasti akan muncul atributnya. Input, titik. Kita gunakan neckline juga karena tipe datanya adalah string untuk gaji. Kita misalkan ingin menampilkan berkas dokternya, misalkan yang apa yang sudah dientrykan. Bila sudah tahu konsepnya, maka untuk mempercepat bisa kita copy di sini. Yang ditampilkan adalah nama. Namun harus hati-hati ya, harus benar-benar paham. Kita cetak tunjangan. Misalnya kita menggunakan format 2 digit di belakang koma, maka kita gunakan printf. Tunjangan yaitu kita gunakan
persen titik 2 titik F, yaitu floating point-nya 2 digit di belakang koma, kemudian kasih tanda backslash n untuk berganti baris baru, kemudian kita panggil metode tunjangan. Kita sebutkan dulu nama objeknya yaitu dokter, kemudian titik tunjangan. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk total gaji, sistem out titik printf, misalkan total gaji, yaitu kita gunakan juga misalkan 2 digit di belakang koma, maka persen titik 2F, kemudian backslash n, kita panggil metode total gaji. Kita sebutkan dulu nama objeknya. Di sini ada total gaji. Silakan perhatikan programnya. Apabila sudah, maka kita jalankan program kita untuk mengecek apakah ada yang salah atau sudah benar. Nah, sudah tidak ada salah, berarti kita bisa masukkan misalkan ID dokternya, misalkan namanya misalkan Iwan. Gajinya misalkan 10 juta. Maka tunjangannya sudah muncul, kemudian total gaji juga sudah muncul. Kalau kita besarkan dikit tampilannya, kurang lebih seperti ini, maka nilainya diinputkan. Nah, kita cetak ulang misalkan apa yang diinputkan tadi. Nah, kemudian kita dapatkan tunjangan dan totalnya. Silahkan dibuat programnya. Selanjutnya kita akan praktek dengan menggunakan Buffer Reader. Klik menu File, New Project, kemudian Next, kemudian tentukan di mana file latihan akan disimpan. Bila sudah menentukan di mana file kita akan disimpan, maka selanjutnya kita buat nama file kita adalah lat dokter. Kita kasih pembeda dikit dengan latihan dokter sebelumnya. Misalnya data dokter sebelum dengan scanner, di sini dengan Buffer Reader. Supaya filenya tidak ketiban. Kalau sudah, klik Finish. Nah, ini main program kita. Kalau sudah, kita ciptakan kelas, New, Java Class, kemudian nama kelas kita adalah dokter. Klik Finish. Ini blok kelas dokter kita. Untuk kelas ini kita sama sebenarnya dengan latihan sebelumnya. Kalau rekan-rekan sudah paham, bisa mengcopy dari kelas sebelumnya, yaitu di kelas latihan scanner tadi. Karena ini hampir sama. Jadi kelas yang kita buat seperti ini, silahkan dibuat. Kalau sudah, kita masuk ke main program kita. Bagian ini bisa dihapus. Karena kita menggunakan Buffer Reader, maka kita perlu mengimport library-nya. Di sini akan muncul Buffer Reader. Rekan-rekan bisa double klik di sini, silahkan. Kemudian kita perlu import lagi yaitu library IO exception.
Kemudian kita import lagi yaitu java.io untuk input stream reader-nya. Bila sudah, kita masuk ke blok main program kita. Di sini kita bisa masukkan perintah through io exception. Selanjutnya kita instansasi library-library yang kita butuhkan, seperti input stream reader. Ini kita instansasi, misalkan nama objeknya isr sama dengan new, kemudian nama library-nya system titik koma. Kemudian kita juga perlu instansasi untuk buffer reader-nya. Maka misalkan nama objeknya adalah br sama dengan new, nama library-nya, kemudian kita isi dengan isr. Maka kita lanjut dengan membuat objek, yaitu instansasi kelas menjadi objek, atau kita selanjutnya kita instansasi kelas menjadi objek. Maka nama objek kita adalah dokter. Kita panggil kelasnya yaitu dokter, objeknya adalah dokter, sama dengan new, nama kelas, nama objek kita adalah dokter. Selanjutnya kita akan memberi keterangan di screen untuk memasukkan ID dokter, nama dokter, dan gaji. Maka di sini kita buat system.out.print ID dokter, supaya cepat membuat program, karena ini adalah nama dan gajinya hampir sama konsepnya, maka kita buat saja langsung di sini adalah nama dokter. Sini adalah gaji dokter. Apabila sudah, maka setiap atribut yang ada di objek kita panggil untuk mendapatkan nilai dari yang akan di-entry-kan, yaitu nama objek, kemudian ID dokter, sama dengan di sini kita dapatkan nilainya dari buffer reader. Titik, kita gunakan read line. Di sini ada fungsi readline. Seperti itu cara menggunakan buffer reader. Kemudian nama akan mendapatkan nilai dari buffer reader. Kemudian kita readline juga. Nah, untuk gaji, maka kita sebutkan nama objeknya, gaji, sama dengan integer, titik, kita perlu mengkonvert nilainya dengan menggunakan parse in.
Kita gunakan juga red line. Silahkan perhatikan baik-baik setiap statementnya. Bila sudah, kita akan menampilkan datanya juga seperti konsep pada latihan sebelumnya. Silakan perhatikan programnya. Bila sudah selesai, kita jalankan untuk menguji apakah programnya berhasil atau belum. Nah, ini sudah berhasil, programnya tidak ada yang salah. Silahkan dibuat programnya.
Selamat mencoba. Sekarang kita akan mengerjakan latihan ketiga. Klik menu File, New Project, kemudian Next. Silahkan arahkan ke tempat file akan disimpan. Nama latihan kita adalah Lab Dr. Java Swing. Karena kita akan menerapkan Java Swing untuk membedakan nama file dengan sebelumnya. Bila sudah, maka akan tampil main program kita. Selanjutnya kita ciptakan kelas. Klik kanan, New, kemudian Java Class. Nama kelas kita adalah Dokter. Klik Finish. Ini adalah blok kelas Dokter. Perhatikan baik-baik, yaitu diawal dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup sebagai tanda blok. Maka seperti biasa, kita buat atributnya, yaitu ID dokter, nama, dan gaji. Dari blok kelas ini, kita buat atribut dan metodenya. Dibuka dan ditutup dengan blok metode tunjangan, yaitu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yaitu tunjangannya 10% dari gaji. Kemudian, untuk metode total, kita buat juga. Selanjutnya kita buat metode untuk total gaji. Kita isi dalam blok metode total gaji, yaitu dengan cara menjumlahkan atribut gaji dengan metode tunjangan. Apabila sudah selesai membuat program di kelas, maka kita kembali ke main program kita untuk instansasi kelas dokter ini menjadi objek. Karena kita menggunakan Java Swing, maka kita perlu mengimport library Java Swing-nya. Kita menggunakan JOptionPaint. Nah, bagian hello world-nya kita hapus. Kemudian kita instansasi kelas menjadi objek. Kelas kita adalah dokter. Nama objek kita misalkan obj dokter sama dengan new. Nama kelas kita. Selanjutnya kita membuat kotak dialog dengan show input dialog. Nama objek kita adalah obj dokter. Maka kita ID dokter. Kita panggil nama objek, kemudian atribut. Karena kita menggunakan Java Swing, maka kita panggil dengan JOptionPaint. Kemudian kita pilih show input dialog. Kita isi dengan bagian argumennya ini adalah ID dokter. Sedikit catatan bila menggunakan kotak dialog, apapun nilai yang akan diinputkan di kotak dialog diperlakukan sebagai string. Sehingga kita perlu
mengkonvert kalau ada nilai-nilai yang entah itu integer atau lainnya yang berupa angka, itu perlu kita convert. Maka kita panggil untuk atribut nama, maka kita gunakan Goption V-nya ini lagi untuk menampilkan kotak dialog, misalkan untuk menampilkan nama. Karena kita menggunakan kotak dialog, apapun diperlakukan sebagai string, sehingga nilai-nilai yang memiliki tipe integer kita perlu convert. Maka kita perlu tampung dulu dalam sebuah variabel untuk gajinya, misalkan nama variabel kita mgaji misalkan. Kemudian kita gunakan kotak dialog ini untuk menerima input untuk gaji. Kemudian baru kita panggil atribut gaji. Kita lakukan convert integer titik parse in. Yang di parse in adalah variabel mgaji yang kita buat tadi. Misalkan kita larikan ke mode text, maka kita gunakan out titik Finland. Kita gunakan untuk format yaitu printf. Kemudian kasih \n biar berpindah baris baru.
total gaji. Kita gunakan format juga. Misalkan ID dokternya kemudian gajinya. Nah, sudah tampil outputnya juga. Ini lari outputnya masih ke konsul atau mode text. Sebagai tantangan kita atau rekan-rekan bisa membuat tampilan outputnya menggunakan message box. Silahkan dicoba membuat programnya. Untuk latihan mandiri, maka buatlah program berikut dengan konsep berorientasi objek. Dari kelas diagram yang tampil di gambar, yaitu kelas pegawai, memiliki atribut ID pegawai, nama, dan gaji. Metodenya adalah tunjangan 10% dari gaji, kemudian total gaji sama dengan gaji ditambah tunjangan. Dalam program ini yang diminta adalah inputnya menggunakan kotak dialog, kemudian outputnya ditampilkan menggunakan message box. Silahkan dicoba membuat programnya. Sampai berjumpa pada latihan-latihan berikutnya. Pada video berikutnya, kita akan latihan menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya ucapkan terima kasih.